Pasca proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945, pemerintah Belanda tidak serta-merta mau mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada tahun 1948, pemerintah Belanda kembali mengirimkan pasukannya untuk melakukan agresi militer kedua. Upaya yang ditempuh untuk melemahkan pemerintahan Indonesia adalah dengan menangkap dan mengasingkan dua pemimpin utama, yaitu Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Menghadapi situasi seperti ini, tidak semua tokoh dan pemimpin nasional mau menyerah. Salah satunya adalah Panglima Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, Jenderal Sudirman. Bersama pasukannya, Jenderal Sudirman memilih melakukan perlawanan dengan cara gerilya. Dimulai dari rumahnya di Jalan Bintaran Wetan, Yogyakarta, Panglima Sudirman memulai perjalanan gerilyanya menyusuri hutan dan gunung seperti Wonogiri, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, hingga Gunung Wilis di Kabupaten Nganjuk. Di puncak Gunung Wilis ini, daerah yang disusuri Panglima Sudirman membentang mulai dari Desa Bajulan di Kecamatan Loceret hingga daerah Magersari di Kecamatan Sawahan. Saat berada di Dusun Magersari, kedatangan Panglima Sudirman bersama rombongan cukup mengejutkan dan sempat membuat warga ketakutan. Sebab saat itu Panglima Sudirman sedang dalam pengejaran pasukan Belanda. Dengan kondisi sakit keras dan ditandu, Panglima Sudirman dibawa oleh warga menuju ke rumah kepala dusun Magersari. Di tempat ini, Panglima Sudirman juga sempat meminta dipotong rambutnya untuk merubah penampilannya. Demi keamanan sang jenderal besar itu, saat pemotongan rambut berlangsung, salah seorang tentara ditugaskan menodongkan senjata ke arah pemotong rambut. Maklum saja, karena saat itu Panglima Sudirman sedang dalam target pembunuhan oleh tentara Belanda dan mata-matanya. Setelah semalam menginap di rumah kepala dusun, keesokan paginya, Panglima Sudirman langsung berpamitan kepada warga. Sebab jika tidak segera pergi, jenderal besar itu mengatakan tidak lama lagi tentara Belanda akan segera datang. Dan apa yang dikatakan Panglima Sudirman itu pun terbukti. Tak lama setelah sang jenderal pergi, iring-iringan tentara Belanda akhirnya tiba di dusun ini. Sambil menggeledah pemukiman warga, mereka menginterogasi warga satu persatu tentang keberadaan Jenderal Sudirman. Beruntung, tak ada satupun warga di dusun ini yang tewas dibunuh tentara Belanda. Dengan rasa kesal karena tidak mendapat informasi tentang keberadaan Panglima Sudirman, rombongan tentara Belanda kemudian pergi meninggalkan dusun Magersari. Sebagai bentuk rasa bangga dan kecintaan warga terhadap Panglima Sudirman, warga kemudian membangun taman khusus di dusun Magersari. Meski sudah dibongkar, di lokasi bekas rumah yang disinggahi Panglima Sudirman, kini juga didirikan monumen bambu runcing. Melalui monumen sederhana ini, warga berharap semangat juang Panglima Sudirman saat gerilya melawan Belanda akan terus mengalir kepada para generasi penerus. Jelaskan cerita tentang kedatangan Pak Sudirman di sini seperti apa, Pak? Dulu sejak zaman perang itu, iya. Yaitu katanya Mbah Kong saya itu dari Bajulan itu dipikul dengan diberhentikan di Salam Judeg, masyarakat Salam Judeg mikul sampai datang ke Magersari ini. Selanjutnya masyarakat Magersari memikul diturunkan di Dukuh Makuto. Jadi tiap desa itu yang mikul ganti-ganti? Ganti-ganti. Ya, dulu menginapnya itu di Magersari ini. Ya dicukur, minta cukur, namanya yang nyukur itu Pak Samad. Minta potong rambut gitu? Ya, Mbah Samad. Mbah Samad. Katanya itu disoncong bedil itu dengan Kondo. bukan dengan abrinya itu. Yang nodong siapa? Abrinya?
Iya, prajuritnya? iya prajuritnya. Kenapa ditodong? Ditodong itu karena takut kalau Lukai? iya kalau dilukai itu mestinya. Jadi selama motong rambut ditodong senjata? Iya. Sambutan warga sini terhadap kedatangan Pak Dirman seperti apa, Pak? Ya seperti namanya kan sukarela. Sukarela itu ya kalau zaman gerilya itu kan semua masyarakat kan takut. Ya takut tidak takut itu pasti ya ikut serta mikul sampai di Dukuh Makutha. Berapa lama tinggal di sini, Pak? Tinggal di sini 1 hari 1 malam. Terus setelah itu? Setelah itu dipikul dengan masyarakat di penduduk sini. Selanjutnya diturunkan di Dukuh Makutha. Itu gantian. Ganti dengan masyarakat Makutha. Selanjutnya saya tidak tahu. Yang ngasih makan semua warga sini ya? Iya. Atas kedatangan Pak Dirman waktu itu kondisi warga bagaimana? Senang, apa takut atau seperti apa? Ya senang ya takut karena kan zamannya itu kan zaman tidak aman. Iya. Sampai datang ke sini kan cari keselamatan sampai di bukit-bukit ini. Ini sempat ada perang, Pak, di sini? Ada penyerangan nggak? Di sini nggak ada penyerangan, tapi sejak dulu itu kan markasnya Belanda itu di Sawan, Kecamatan Sawan. Ini dekat dengan sini ya? Ya kira-kira kurang lebih 7 kilo. Ini selama di sini nggak ada yang bocorkan keberadaan Pak Dirman di sini? Di sini Iya. nggak ada. Ini aman di sini? Ya aman. Menurut saksi hidup zaman dulu namanya Mbah Janiman itu pada sore hari datang ke sini dengan tentranya di Tandu dan bermalam di rumah Pak Kamitua di sini di Magesan ini. Lokasi rumahnya? Ya ini bekas rumahnya. Sayang rumahnya sudah dibongkar. Pada saat datang seperti apa, Pak? Pada saat datang kondisinya seperti apa, Pak Sudirman? Ya sedang sakit dan ditandu ya, menurut Mbah Janiman. Terus yang dilakukan selama di sini? Ya cuma bermalam dan menurut Mbah Janiman pada malamnya itu membuat kalau orang desa namanya parung, berapi, berapian. Kan hawanya dingin di Magesan ini. Tidak mengeluh sakit, terus minta obat-obatan atau seperti apa? Tidak menurut Mbah Janiman. Jadi posisinya di sini dengan posisi Belanda bagaimana, Pak? Masih jauh atau sudah dekat pada waktu itu? Waktu beliau akan pergi sekitar jam 9 siang pagi, beliau berpesan nanti sore jam Belanda pasti ke sini. Niku nggih estu. Maksudnya setelah itu juga datang Belanda sudah datang ke sini. Apa memang ada yang melaporkan sehingga keberadaannya bisa diketahui di sini? Ya nggak tahu itu. Nggak tahu, tiba-tiba datang. Sambutan warga terhadap Panglima Sudirman di sini seperti apa, Pak? Ada ketakutan atau senang atau seperti apa? Kalau menurut cerita Mbah Janiman, warga di sini takut kan nggak tahu ini siapa yang datang. Yang tahu ada tentara, ada Belanda itu membedakan nggak bisa orang desa. Tapi beliau yang datang termasuk Pak Dirman itu bilang bahwa saya Pak Dirman. Berapa banyak warga yang membantu?
ada empat yang mandu itu empat orang. Itu atas permintaan mereka minta tolong atau inisiatif warga? Dari warga, dari Pak Kamituanya. Terus sebagai bentuk rasa senang warga atas kedatangan Panglima Sudirman di sini, sekarang apa yang dilakukan warga di sini, Pak? Untuk menghidupkan sejarah yang selama ini terlupakan, warga sepakat dan kerjasama membentuk wisata yang sekarang dinamakan Bukit Persinggahan Jenderal Sudirman, atau ada yang menyebut Bukit Sudirman, dan kampungnya dinamakan Kampung Sudirman. Harapan warga apa, Pak, dengan dibangunnya kampung? Harapannya ya satu, sejarah tidak hilang, sejarah bahwa Pak Dirman telah bermalam di Magersari ini, dan nantinya wisata ini harapannya dapat berkelanjutan dan ramai dikunjungi dan dikenal. Akhirnya ekonomi masyarakat Magersari dan sekitarnya bisa tambah makmur. Pak, sedikit lagi tentang pasca kepergian Panglima Sudirman, Belanda datang. Yang dilakukan Belanda di sini apa, Pak? Ya cuma tanya, apakah Pak Dirman singgah di sini. Tidak ada penyerangan? Tidak ada.